Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjut ke live session 10 di Network Shocking Programming. Di sini kita akan membangun sebuah sistem komunikasi sederhana menggunakan client dan server, pengiriman data dari sebuah sensor node, itu yang nanti akan menjadi kliennya, ke sebuah data gateway yang akan menjadi servernya. Jadi, pada latihan pertama itu basic connection. Kita akan buat script dasar di mana kalian dapat terhubung ke server pada localhost port dengan port 12345. Di sini sudah membuatnya dan langsung saja di sini pada latihan 1, 2, dan 3 itu sudah saya buat. Langsung saja akan saya review. Get fetch min get min kita akan berview dengan git checkout latihan 1. Oke, bentar saya buka ini dulu. Git fetch. Oke, thank you Gemini. Tapi oke, kita coba lagi. Git check out latihan 1. Latihan 1 did match any files. Kenapa nggak mau dia? Oh iya, di sini. Nah, git check out latihan 1. Oke, di sini kita sudah terhubung. Langsung aja kita buka lewat Sublime, open folder. Kita masuk ke lab 10. Di sini kita open. Maaf, open folder. Folder code lab 10. Oke, pada latihan pertama kita akan masuk ke network socket. Yang pertama itu kita basic connection. Kita akan menghubungkan antara gateway server dan node client. Di sini cuman sebagai penghubung biasa. Mungkin kalau di running kurang lebih seperti ini. cmd py gateway py. Nah, di sini saya akan buat satu lagi cmd py node.py. Nah, waduh, hilang. Nah, kurang lebihnya akan menjadi seperti ini. Ketika klien dan server sudah saling terhubung, sudah saling terhubung, Di sini gateway akan memberikan pesan koneksi Anda terverifikasi, yang artinya gateway dan klien sudah saling berkomunikasi. Nah, di sini kita dapat lihat kodenya, di mana menggunakan import socket dari server socket. Dia menggunakan
jaringan lokal, lalu dengan port 12345, lalu dengan server listen ini cuma bisa mendengar satu. Jadi dia cuma bisa terhubung atau berkomunikasi dengan satu klien, tidak multi-thread. Lalu nanti dia akan mengirimkan pesan ACK ke klien yang berupa koneksi Anda terverifikasi yang seperti tadi saya telah berikan contohnya. Lalu di node ini berguna sebagai klien, klien akan menghubungi gateway 127.0.1 yaitu gateway lokal dengan port 12345. Lalu dia akan connect ke server. Lalu jika berhasil terhubung, dia akan menerima pesan dari gateway di sini. Merespon dari gateway. Dari gateway-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada di dalam soal. Ketika servernya aktif, dia akan memberikan pesan ACK ke klien. Dan klien akan menerima respon dari gateway dengan print atau output koneksi Anda terverifikasi. Lalu kita akan masuk ke latihan kedua, yaitu telemetri serializasi serialization. Maaf, ada tegang. Di sini mengimplementasi data telemetri sensor hasil pembacaan simulasi dari ID sensor nilai suhu dan nilai kelembapan. Gateway mulai dapat menunggu sensor untuk mengirimkan data beberapa kali. Jadi di sini nanti ada contoh outputnya. Klien akan mengirimkan sebuah format ID suhu dan kelembapan ini menggunakan telemetri. Jadi ketika nanti di send datanya, maka si gateway akan menerima data decode dari klien, lalu akan di parsing menjadi data nilai suhu dan kelembapan. Seperti ini contohnya. Kita coba panggil dulu untuk latihan 2 ya. CMD. Loh. CMD. Nah, di sini saya akan panggil latihan 2-nya. Tadi apa? Git fetch. Saya rada lupa. Git fetch. Git check out latihan 2. Oke, di sini kita udah berhasil check out. Kita akan buka lagi. Oke. Di sini dia akan mereceive data mentah, data raw dari gateway-nya. Lalu di sini dia parsing data. Dia akan menggunakan format SN strip 0001, lalu di sini ada suhu dan kelembapannya. Nah, dia akan menggunakan parsing data yang dikirimkan dari klien. Di sini dari klien dia akan mentelemetri data, input masukkan telemetri format berupa ID, suhu dan kelembapan yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu dia akan mengubah string menjadi sebuah byte. Di sini akan di-encode datanya, lalu dikirimkan ke server. Lalu server akan menerima datanya. Ini raw datanya, ini bitnya diubah menjadi 1024. Lalu di receive data mentah tadi, lalu di decode data yang diterima dari klien berupa ID
lalu suhu dan kelembapan. Saya coba akan runningkan. cmd py py. Oke, di sini sudah on. cmd py not.py. Nah, saya akan coba masukkan di sini sn id node-nya 001 titik 2, kelembapannya 58, 58. Kita enter. Nah, di sini server akan menerima data dari klien, akan di-reserve data mentahnya, lalu akan di-decode dan di-parsing jadi nilai suhu, kelembapan, dan node ID-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang latihan ketiga, di sini adalah multi-thread gateway. Kalau tadi dari latihan yang 1 dan 2, dia hanya bisa dapat menerima satu klien. Di multi-thread ini, gateway dapat menerima atau menanggapi lebih dari satu klien, karena dia multi-thread gateway. Karena dia sudah multi-thread. Jadi nanti di sini dapat lihat contoh outputnya, bahwa tidak hanya cuman satu klien yang dapat diterima oleh gateway, melainkan lebih dari satu, dua, ataupun lebih. Saya akan coba panggil dulu. Oke, check out latihan 3. Oke, kita akan review dulu kodenya. Open folder, search. Nah, ini kode dari gateway-nya. Di sini kita dapat lihat dia sudah mengimport trading, yang artinya datanya dapat menerima banyak klien. Lalu sebentar. Nah, di sini terdapat while true untuk thread-nya. Dan ketika dia sudah selesai menerima klien, dia akan otomatis menge-close port tersebut di sini. Ya, lalu di sini di kliennya, klien akan mengirimkan data telemetri. Sama seperti tadi, perbedaannya cuma di gateway ini dia dapat menerima lebih dari satu klien. Akan saya demokan. Saya akan membuat lebih dari satu klien. not
.py. Nah, sini sudah terhubung. Sini saya akan hidupkan server yang kedua. Oke, sudah terhubung. Saya akan coba kirimkan data yang pertama 01 sn strip 001 strip 2 50,8 50. Terus saya kirimkan. Ya, di sini sudah berhasil diterima nilai suhu dan kelembapan dari klien pertama SN002. Nah, di sini sudah diterima. Dan ketika sudah selesai dikirimkan dari klien, dia akan langsung otomatis menutup koneksi. Kurang lebih seperti itu. Baik, pada soal selanjutnya, tunggu sebentar. Pada soal selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan pada latihan keempat, di mana kita membuat server hanya akan memproses data telemetri jika diawali dengan prefix iot. Inilah hashtag. Jika data yang masuk tidak terpenuhi kriteria prefix atau program, harus meraise exception, authorized protocol, menampilkan kesalahan di terminal dan secara otomatis memutuskan koneksi soketnya. Jadi saya akan menambahkan program untuk kode untuk latihan keempat ini. Sebentar, kita buka. Mana tadi? Sebentar, saya lupa yang mana. Kita tutup dulu aja. Sublime. Kita open folder lagi. Select. Oke, ini kita udah masuk. Kita akan membuat kelas dulu pertama. Sebentar. Oke, pertama kita akan membuat kelas di sini. Kelas unauthorized, apa namanya? Unauthorized protocol. Kelas beresin dulu, ini kebanyakan. Kelas jangan lupa delete.
an authorizer protocol exception exception ya, kita pas. Lalu kita akan memberikan try di sini berupa not ID baru if not pesan start switch ketik yot paling bawah hashtag 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 2 price protokol protokol tidak valid koneksi telah pesan please yot telah hashtag
Lalu kita akan tambahkan lagi. Di trigger sini kita akan tambahkan kita akan buat accept baru. Oh, ini aja. Ini saya akan ganti accept set protocol as print error. Di lognya oh tidak usah, coba kita jalankan. Di- Duh, aduh, mati lagi. PY server.py. Oh ya, salah. Gateway py gateway.py. Salah penulisan. Rise nya salah.
Mana tadi rice? Rice, 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 rice. Malah rice nasi ini. Rice. Nah, rice. Oke, kita coba lagi. Sudah berhasil. Oke, sudah berhasil. Kita coba not py not.py. Kita coba sini py not.py. Oke, sudah terhubung. Kita coba ini pakai polynya lah. Yot Polynella hashtag 20,8,90. Walah, error. Kenapa nih? Self run and run. Sepertinya ada kesalahan. Bentar, coba tes satunya. SN waduh, error semua. Kita benerin dulu. Bentar, coba kita turun. Masalah. Coba try. Udah. Lagi nih. Authorizer start. If not, sun. Ini gue kecil ya. Nah, udah. Ini gede juga. Replace pesan.
kosong juga. Lalu kita coba cek lagi. Udah. Backshape. Oh ini. Apalagi yang kecil. Udah. Oke, coba jalanin lagi. Buka jamnya baru. Typo, maaf, ada kesalahan. Kita buka template lagi. Apakah di sini sudah berjalan? Nah, ini PY mode.py. Coba dulu apakah sudah berhasil. Yot. Polynial. Hashtag 2 20. Wah, masih error di sini. Kita coba benerin dulu lagi. Coba saya cek lagi di sini. Oke. Coba ini saya S. Coba kita jalanin. Kita buka jamnya lagi. Jadi satu lagi. Oke, apakah akan berhasil di sini? Kita jadikan ini .py. Oke, berjalan. Oke, udah masuk. Iya. Kita coba yang bukan polynial dulu. SN 001 2
120. Oke, sudah berjalan. Di sini dia menolak, protokol tidak valid, koneksi ditolak. Selanjutnya kita akan buat iot polinela. Iot polinela hashtag titik 200 140. Apakah berhasil? Oke, diterima. Di sini sudah berhasil. Oke, di sini sudah berhasil dengan baik semuanya. Mungkin sekian yang dapat saya berikan dan saya jelaskan. Mohon maaf bila kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.